Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Prinsip Kerajaan Allah bagian kedua. Saudara, saya sudah jelaskan bahwa prinsip pertama tentang kerajaan Allah adalah bahwa kerajaan Allah tidak menekankan soal pemenuhan kebutuhan jasmani. Nah, hari ini kita akan membahas prinsip kerajaan Allah yang kedua. Apa itu? Yaitu kebenaran. Jadi, prinsip kerajaan Allah yang kedua adalah kebenaran. Lalu pertanyaannya, apakah kebenaran itu? Saudara, kata kebenaran yang dipakai dalam kalimat sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Roma 14 ayat 17 adalah kata dikaiosune, yang mana kata ini juga digunakan dalam sabda Tuhan Yesus di Matius 5 ayat 20. Di mana dikatakan, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara, untuk bisa masuk dalam kerajaannya, kerajaan surga, Tuhan Yesus memperingatkan agar hidup keagamaan para pengikutnya harus lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kata hidup keagamaan di sini di ayat tadi ditulis dengan kata dikaiosune juga, yang berarti kebenaran. Dikaiosune adalah kebenaran yang bertalian dengan sikap hati dan karakter. Jadi berbeda dengan kata Yunani lain yang dalam bahasa Indonesia juga diterjemahkan sebagai kebenaran, yaitu kata aletheia, yang mana memiliki arti pernyataan yang benar. Tentu saudara, sikap hati itu akan tampak dari tindakan luar, gampangnya dari hidup keseharian. Tuhan Yesus berkata bahwa hidup keagamaan kita harus lebih benar dari mereka. Hidup keagamaan berarti kelakuan yang baik. Ini yang kelihatan, tetapi pasti juga meliputi yang tidak kelihatan. Sebab itulah asal kelakuan yang baik itu. Maksud saya, kelakuan yang baik pasti berasal dari sikap hati yang benar pula. Tidak mungkin seseorang yang memiliki sikap hati yang tidak benar, kelakuannya baik, saudara. Sebab tanpa sikap hati yang benar, bagaimana kita bisa hidup lebih baik daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, yang mana mereka sangat teliti, sangat taat dengan hukum dan peraturan. Jika kita cerdas dalam mengerti kebenaran dan peka terhadap apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa, kita akan bisa melampaui mereka semua. Sebab mereka hanya melakukan hukum Taurat saja. Jadi sekali lagi, kita lebih benar dari mereka itu bukan karena hukum. Hati tidak diwarnai oleh hukum yang berbunyi tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Tetapi hati kita, hati orang percaya,
haruslah diwarnai oleh prinsip-prinsip kebenaran, sehingga dapat membaca hati Tuhan, bisa memahami pikiran dan perasaannya. Ini kehendak Tuhan, yang itu bukan. Ini baru benar-benar memuaskan hati Tuhan, saudara. Saudara, kebenaran tidak dibangun dari hukum dan peraturan, tetapi dari kepekaan mengerti kehendak Allah. Kepekaan itu bisa timbul ketika kita memberi diri dikendalikan oleh Roh Kudus. Kepekaan bisa timbul ketika kita memberi diri diperintah oleh Tuhan. Maka kalau dalam doa Bapa kami kita berucap, datanglah kerajaanmu, berarti pemerintahan kerajaan Allah harus kita wujudkan dalam hidup kita. Kitalah yang harus menghadirkan kerajaan Allah itu. Kalau kita tidak mengerti kehendak Allah, tetapi berusaha untuk hidup benar, maka sesungguhnya yang ada dalam diri kita adalah pemerintahan hukum atau pemerintahan syariat. Kita hanya ingin tidak melanggar hukum. Padahal yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki itu lebih daripada itu. Maksudnya, walau tidak ada perintah dan larangan, walau tidak ada hukum dan peraturan, kita orang percaya tetap hidup benar. Itu baru bisa dikatakan natural, alami, dan dikatakan mengerti kehendak Allah. Itu yang Allah mau, saudara. Oleh sebab itu, kita tidak akan bisa hidup dalam pemerintahan Allah kalau tidak memiliki kepekaan terhadap kehendak Allah, dan kita tidak akan peka akan kehendak Allah kalau kita tidak mengerti kebenaran Injil, saudara. Dan untuk mengerti kebenaran Injil, tentu kita harus meluangkan waktu untuk belajar, tekun dalam pimpinan Roh Kudus. Tiap hari tidak boleh berlalu tanpa mendengar, membaca, serta merenungkan firman. Firman itu harus mengisi pikiran kita siang dan malam. Seperti kata sang pemazmur, renungkanlah Taurat itu siang dan malam. Nah, sayang sekali, kebanyakan kita minim, bahkan sangat minim dalam hal ini. Aleh-aleh merenungkan, membaca, dan mendengar firman. Itu pun, maksud saya aleh-aleh merenungkan, membaca, dan mendengar firman saja hanya ketika di gereja. Bagaimana mungkin keadaan seperti ini bisa membawa kita memiliki hidup keagamaan yang lebih benar dari para tokoh agama lain? Dengan sesama umat agama lain pun, bahkan kita sering tidak lebih baik, tidak lebih santun. Akhirnya saudara, kita tidak bisa menikmati kerajaan surga. Ya karena kita tidak bisa menghadirkannya. Oleh sebab itu, saya ajak saudara kita untuk berubah. Kita bertobat, saudara. Mari kita berjuang terus untuk belajar dan mengerti firman Tuhan dengan benar. Roh Kudus pasti menolong saudara. Amin. Tuhan memberkati.